Wa yusannu witrun ay salatuhu ba'dal isya'i. Salat witir disunahkan sesudah salat isya. Li khabaril witru haqqun ala kulli muslimin, berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa salat witir itu hak bagi setiap muslim. Hadis itu lengkapnya riwayat Abu Dawud dan bi isnadi sahih. Faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al aw bi thalathin falyaf'al aw bi wahidatin falyaf'al. Barang siapa yang menghendaki 5 rakaat kerjakan, 3 rakaat boleh, 1 rakaat pun silahkan. Nah, jadi witir itu ini pilihannya. Boleh 1, boleh 3, boleh 5. Pokoknya ganjil ya. Setelah sholat isya. Sebelum apa setelah ba'diyah? Berarti ya setelah ba'diyah. Bahkan dalam mazhab Hanafi, sholat witir itu hukumnya wajib. Nah, di sini kata Imam Hanafi, sholat witir itu lebih afdal daripada semua sholat rawatib. Sebab adanya perbedaan paham ini, ada hadisnya nih. Jadi satu hadis bisa dimaknai berbeda hukum oleh para ulama mazhab kan. Imam Syafi'i bilangnya sunnah, Imam Hanafi malah mewajibkan. Wa aqalluhu raq'atun wa illam yataqaddamha naflun min sunnatil isya aw ghairiha qala fil majmu'i wa adanal kamali salasun wa akmalu minhu khamsun fasab'un fatis'un. Salat witir itu paling sedikit 2 rakaat walaupun tidak didahului oleh salat sunnah isya dan selainnya. Dalam kitab Majmu' disebutkan bahwa untuk mendapatkan kesempurnaan paling sedikit 3. Namun lebih sempurna lagi jika dilakukan 5 rakaat, 7 rakaat, atau 9 rakaat. Paling banyak berapa? Wa aktsaruhu 11 rakaatan. Paling banyak itu 11 rakaat. Fala yajuzu azyadah. Tidak boleh melebihi 11 rakaat tadi. Biniyatil witri, niatnya tentu dengan ganjil gitu. Wa inna ma yuf'alul witra awtaron walau ahrama bil witri walam yanwi ada soha. Apabila seorang bertakbiratul ihram untuk salat witir namun tidak meniatkan bilangan rakaatnya, maka sah salatnya. Dan dia bebas salat sekehendaknya. Mau berapa rakaat? Jadi maksudnya ketika takbir kita niat di hati itu, kita niat salat witir aja. Usolli sunnatal witri. Usolli sunnatal witri lillahi ta'ala. Itu rakaatnya bebas tuh. Mau 1 boleh. Mau 3 boleh. Mau berapa? Mau maksimal 11. Lalu kenapa ketika kaprahnya di kita ketika Ramadan itu salat witir 2 dulu baru 1? Nah, itu ada di niatnya. Di niatnya itu kan witir yang 2 itu apa? Rakaat ini minal witri, bagian dari witir. Nah, di situ redaksi itu yang membolehkannya. Walaupun ada ikhtilaf lagi, masa satu sholat tergantung sama sholat lainnya. Padahal yang namanya sholat ya berdiri sendiri gitu. Kalau witir ya ganjil. Ini ada witir 2 dulu baru 1. Nah, perdebatan lagi gitu. Luar biasa ya. Jadi kaya banget pendapat-pendapat ulama itu kalau kita mau membaca karya-karya para ulama kita. Jadi jangan berantem. Ada yang witirnya langsung 3 sama yang 2 dulu sama 1 malah ribut. yang ketawa yang gak witir. Untung gak witir gitu ya. Gak berantem.
Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Nah, di sini ada keterangan tadi nih. Wa yajuzu liman zada ala raqatin al-faslu baina kulli raqataini bisalam. Seseorang yang sholat witirnya lebih dari satu boleh memisahkannya di antara setiap 2 rakaat dengan salam. Tadi dipotong 2 2 2 2 2, terakhir 1 gitu. Ada keterangannya. Tapi mau sekaligus juga langsung 3, ya monggo. Ya. Wa huwa afdalu minal wasli bitasyahudin atau tasyahudain fi raq'atainil akhirataini. Yang demikian itu lebih afdal, lebih utama daripada wasol. Wasol itu maksudnya sholatnya dilangsungkan gitu. Sampai selesai, sampai bilangan ganjil selesai gitu. Yang demikian itu lebih utama daripada wasol dengan sekali atau 2 kali tasyahud pada 2 rakaat akhir agar tidak menyerupai sholat maghrib. Ya. Kalau sholat witirnya 3 rakaat, 2-nya tasyahud dulu kan mirip sholat maghrib. Maka 2 rakaat salam tasyahud akhir, habis itu itu sehnya baru lewat tuh. Nah, itu ya. Ustaz, kalau niatnya sunatan safi ma'al witri itu gimana? Apa? Sunatan safi ma'al witri. Safi. Artinya apa tuh? Safi itu artinya apa? Safa dan marwah itu katanya. Safa dan marwah. Baru dengar tuh saya. Baru dengar saya tuh. Di Jakarta. Oh. Di Masjid Al-Makmur, masjidnya ini. Safal witri. Marwahnya kapan? Kalau katanya yang benar katanya gitu, katanya niatnya saya juga. Safi minal witri. Safi ma'al witri. Apa? Safi ma'al witri. Safi. Oh, sih pernah dengar. Mungkin ada yang pernah dengar? Ya mungkin ada keterangan kayak gitu. Nah, bisa jadi mungkin ada keterangan yang lain. Tapi kalau di kita kelakunya nggak gitu ya. Cukup usolli sunnatal witri rakaata ini usolli sunnat apa gimana tuh? Usolli sunnata rakaata ini minal witri lillahi ta'ala, biasanya gitu aja. Atau usolli sunnatal witri rakaata ini cukup. Nanti yang berikutnya baru rakaatan. Baru dengar tuh, serius. Mungkin nanti baca-baca lagi deh, kurang referensi. Nah, di sini ada keterangan lagi. Wala yajujul waslu. Tidak boleh mewasol bi aksara min tasyahudaini. Lebih dari 2 kali tasyahud. Lebih dari 2 kali tasyahud berarti 5 langsung ya, 5 rakaat. Kenapa? Wal waslu khilaful aula fima ada salasah. Karena sesungguhnya mewasol itu menyalahi keutamaan sholat witir yang melebihi 3 rakaat. Nah, kemudian ada lagi wa fiha makruhun linahi anhu. Ini dalam madzhab Syafi'i ya. Dan mewasol lebih dari 3 itu hukumnya makruh. Sebab ada hadis Nabi Muhammad SAW, wala tusyabbihul witra bisolatil maghribi.
Janganlah kamu sekalian menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Hadisnya itu larangan. Wa yusannu liman autara bi salasatin ayyaqra'a fil ula sabbihi. Sunnah bagi orang yang sholat witir 3 rakaat, mau baik langsung 3 maupun dipotong 2 plus 1. Rakaat pertama itu membaca surat Al-A'la. Sabbihis marabbikal a'la dan seterusnya. Wa fi tsaniyati al-kafirun, dan rakaat yang kedua surat Al-Kafirun. Wa fi tsalisati, dan rakaat yang ketiga Al-Ikhlas wal Muawwadataini, yaitu surat Al-Ikhlas dan Muawwadatain itu ini kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas. Littibai, sebab ittiba atau mengikuti perilaku atau kebiasaan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau bacanya 3 ayat terakhir sholat Al-Baqarah boleh, ini kan tadi sunnah, nggak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Mungkin ada keterangan hadis yang lain yang menyunahkan itu juga. Jadi banyak sekali hadis-hadis. Jadi gimana ya? Kayak analoginya gini deh. Ketika Nabi sholat sunnah, sahabat kan yang di belakang denger tuh. Mungkin ketika satu waktu Nabi Muhammad sholat witir, bacaannya ini, kemudian didengar sama sahabat, habis itu jadi hadis. Kemudian sholat sunnah lagi, ternyata bacanya beda, didengar sama sahabat yang beda, jadi hadis lagi beda, kayak gitu. Ya, jadi uniknya hadis di situ. Nah, di sini ada lagi. Falau autaro bi aksari min salas, apabila sholat witirnya lebih dari 3 rakaat, payusanu lahu dzalika fi salasatil akhirah, maka ia disunahkan membaca surat Al-A'la, Al-Kafirun dan sebagainya seperti yang tadi disunahkan pada 3 rakaat terakhir. Hampir sama Al-A'la, Al-Kafirun. Rakaat ketiganya Ikhlas Muawwadatain. Infasola amma qablaha, bila memisahkan dari rakaat sebelumnya. Apabila tidak dipisahkan dari rakaat sebelumnya, misalnya sholat witirnya di wasol 5 rakaat, maka tidak disunahkan membaca surat-surat tersebut. Sebagaimana fatwa Imam Bulkini, orang yang sholat witir lebih dari 3 rakaat disunahkan membaca surat Al-Ikhlas pada 2 rakaat pertama. Baik itu misalkan, nah ini keterangan tentang bacaan-bacaan atau surat-surat sunnah yang dibaca pada saat sholat witir. Tapi kalau kita nggak hafal surat-surat itu, ya udah semampunya kita aja, balik lagi. Tapi yang sholat rakaat ketiga Al-Ikhlas Muawwadatain ini masyhur ya, udah biasa ya. Nah, sampai sini udah mulai mumet, ya sama. Itu mulai mumet. Itu satu lagi Ustaz. Enggak. Dua rakaat witir tuh ya. Itu pas 2 rakaatnya lupa tuh. Udah bangun lagi, itu gimana tuh? Maksudnya? Tadinya mau 2 rakaat. Iya. Terus? Pas rakaat keduanya bangun lagi. Pas itu gimana? Maksudnya, langsung 3. Langsung kita ayat-ayat apa lanjut sholat lagi? Ini sholat witir. Iya. Mau 2 rakaat tadinya niatnya. Pas rakaat kedua ternyata bangun rakaat ketiga. Pertanyaannya apakah duduk lagi langsung tasyahud atau lanjutin aja? Nah, ingatnya kapan? Kalau ingatnya sebelum berdiri tegak, duduk lagi nggak apa-apa. Kalau sudah berdiri, ya sudah, selesaikan 3 rakaat.
Karena niat awalnya sholat witir. Karena niat awalnya kan witir. Apalagi itu lupa. Berarti nggak usah sholat yang satu rakaatnya lagi. Nggak usah. Udah tuh saya. Aduh, mau dibatalin katanya nggak komplain ya. Kita dapat 2 tuh. Pertama rawatib, yang kedua sholat sunnah witir. Nah, mudah-mudahan kita juga termasuk ahli dalam melaksanakan sholat sunnah ini. Nah, jangan cuma modalnya doang. Sholat wajib tuh ibaratnya balik modal doang tuh kalau ibarat dagang tuh. Untungnya di mana? Ya di sholat sunnah itu. Sholat sunnah. Betul. Sholat wajib. Gimana mau dapat untung kalau kagak punya modal? Gimana anda buahnya kagak ada pohonnya? Jadi ini afiliator gitu. Cukup? Nah, berikutnya kita nanti bahas nih sholat sunnah tahajud dan seterusnya. Sholat sunnah duha ada juga tuh. Kenapa? Oh yang tadi itu termasuk yang itu kan yang muakkad sama gue muakkad tadi. Oh. Ada di sini sholat sunnah tahiyatul masjid tuh ada. Sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tawaf, sholat sunnah ihram, sholat sunnah syukur wudu. Ini yang ada sholat sunnah tasbih. Nah itu sholat sunnah yang dikerjakan munfarid. Nanti ada lagi sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah. Banyak nih, nama-namanya mungkin kita baru dengar ya. Sholat sunnah id, wah itu biasa tuh. Yang nggak pernah sholat wajib juga semangat tuh kalau itu tuh. Kemudian sholat sunnah khusuf, sholat sunnah ada kusuf, ada khusuf, sholat gerhana. Semangat ya. Yang wajib nggak tinggalin. Nah, sholat sunnah istisqa, ada juga taraweh. Ya kayak sholat taraweh kan bisa berjamaah, bisa juga sendirian. Tapi jangan aminnya kencang-kencang kalau sendirian. Ini kata orang kenapa? Tapi afdolnya berjamaah. Tapi kan kadang kita kerja malam gitu kan, pulang udah bubar jamaah. Masa iya mau ngajakin orang yang sudah sholat ke sholat lagi gitu. Gak boleh sholat sunnah taraweh sendirian munfarid. Tapi aminnya jangan kencang-kencang. Dia tetangga kaget. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qad kana Abu Bakr radhiyallahu an summa qala wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin kesini makin berat.